Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor Tulungagung. Saatnya belajar di Radio RGR FM. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara PGRI Kabupaten Tulungagung dengan Diskom Info Tulungagung sebagai alternatif pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini agar pembelajaran lebih bervariatif dan menyenangkan bagi anak-anak di rumah. Apa kabar anak-anak hebatku di rumah? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga untuk Bapak dan Ibu orang tua di rumah yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya yang membantu kami, Bapak Ibu guru, agar anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, menambah ilmu pengetahuan, belajar semakin menyenangkan bersama RGR FM. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PGRI Tulungagung yang telah menginisiasi kegiatan ini, Diskom Info Tulungagung, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Anak-anak yang Ibu banggakan, hari ini sudah siap belajar? Sudah siap belajar bersama Bu Yuni kembali? Yuk kita belajar bersama melalui 90,1 RGR FM. Di pagi yang cerah ini, Senin 22 Februari 2021, kita akan mempelajari tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sebelumnya, Bu Yuni ingin tahu, apakah kalian sudah mandi pagi hari ini? Iya, tentunya anak-anak sudah mandi pagi kan? Karena mandi pagi selain menyehatkan, juga membuat tubuh kita segar, sehingga belajar jadi bersemangat. Jangan lupa pula ya anak-anakku untuk sarapan pagi. Mengapa harus sarapan pagi? Ya, karena sarapan pagi sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga daya tahan tubuh agar kita tidak mudah sakit, dan juga memberi tenaga agar tetap semangat dan siap belajar. Anak-anak, mari pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama masing-masing. Mengapa kita harus berdoa? Agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, belajar menjadi lancar, dan juga
tentunya selalu diberikan kesehatan. Sudah berdoa anak-anak? Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menjawab salam pagi dari Bu Yuni ya. Bu Yuni akan menyapa kalian dengan salam pagi Ibu ya. Jika Ibu bilang anak-anak ya menjawab. Jika Ibu berkata, apa kabar anak-anak? Anak-anak menjawab, pagi yang cerah, senyum yang ceria, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Dengan penuh semangat ya menjawabnya. Saat berkata pagi yang cerah, kedua telunjuk tangan menunjuk ke atas. Kemudian saat berkata senyum yang ceria, kedua telunjuk menyentuh pipi sambil tersenyum. Lalu ketika berkata aku pasti bisa, tangan kanan memegang pundak kiri. Kemudian yang terakhir, yes, 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 3 kali ya. Yes, yes, yes. Sambil kedua tangan mengepal dari atas ditarik ke bawah 3 kali juga. Oke, Bu Yuni ulang. Lakukan sambil berdiri ya nak ya. Coba anak-anak yang di rumah semuanya berdiri dan penuh semangat menjawab salam pagi dari Bu Yuni. Siap anak-anak? Oke. Apa kabar anak-anak? Ayo kita jawab. Pagi yang cerah, senyum yang ceria, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Oke, pinter sekali ya. Anak-anak yang Ibu sayangi, di subtema 4 ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar kita. Anak-anak, orang-orang tinggal di tempat yang berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan yang bersih. Mengapa anak-anak? Karena lingkungan yang bersih membuat tubuh sehat. Kebalikannya, lingkungan yang kotor membawa penyakit. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, maka bekerja samalah untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Karena lingkungan yang bersih akan nyaman kita tempati, melindungi kita dari penyakit, dan tentunya Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Nah, seperti peribahasa mengatakan, kebersihan sebagian dari iman. Apa artinya anak-anak? Ada yang tahu? Iya, kebersihan sebagian dari iman. Artinya, jika kita menjaga kebersihan, itu sama artinya kita sudah beriman kepada Tuhan, beriman kepada agama. Maka jika kita beriman, kita menjaga kebersihan, tentulah Tuhan akan menyayangi dan mencintai kita. Ada lagi peribahasa yang berbunyi, kebersihan pangkal kesehatan. Ada yang tahu anak-anak apa artinya? Ya, kebersihan pangkal kesehatan artinya jika kita menjaga kebersihan, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Kita akan mendapatkan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang sehat. Siapa yang ingin sehat? Siapa yang cinta lingkungan? Nah, yuk anak-anak, kita dengarkan bersama-sama lagu dengan judul Aku Cinta Lingkungan.
Nah, anak-anak, setelah mendengarkan lagu Aku Cinta Lingkungan, bagaimana perasaan kalian? Semakin cinta lingkungan ya tentunya. Semoga bisa juga menambah semangat di pagi ini. Anak-anakku, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan di lingkungan dapat kita lakukan bersama-sama. Karena lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai warga lingkungan. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan. Apa saja anak-anak? Ya, yang pertama, merawat tanaman dengan cara mencabuti rumput liar. Yang kedua, menyirami tanaman agar tanaman tumbuh subur. Kemudian yang ketiga, membersihkan saluran air di depan rumah atau selokan agar halaman rumah tidak ada air yang menggenang. 4. Membuang sampah sesuai pada tempatnya. Yang kelima, tidak mencoret-coret tembok. Nah, anak-anak, dengan menjaga kebersihan lingkungan merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Jadi, mari anak-anakku, mulai hari ini kita menjaga lingkungan sekitar dengan cara bekerja sama, membantu ayah dan bunda membersihkan lingkungan rumah, lingkungan sekitar sesuai kemampuan kita. Anak-anak, dalam menjaga kebersihan, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain, ataupun juga bisa kita lakukan dengan tetangga sekitar kita. Dengan bekerja sama, tentunya banyak sekali manfaatnya. Nah, seperti dalam cerita keluarga Siti. Nah, Ibu akan membacakan cerita keluarga Siti berikut ini. Anak-anak bisa menyimak di buku paket ya, buku paket tema 6 bisa menyimak atau ikut membaca. Yuk kita baca anak-anak. Bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air yang tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, anak-anak, dapat kita simpulkan manfaat bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Apa saja ya manfaat bekerja sama menjaga lingkungan? Nah, yang bisa ikut menjawab. Ya, pinter. Manfaat yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Kemudian, pekerjaan terasa ringan. Yang ketiga, tercipta kerukunan. Keempat, menciptakan keharmonisan. Yang kelima, lingkungan menjadi bersih dan sehat. Bekerja sama juga bisa kalian terapkan di sekolah.
bersama teman-teman kalian. Nah, contoh kerjasama yang dapat dilakukan di sekolah antara lain membersihkan ruang kelas, kemudian membersihkan halaman sekolah. Ketiga, membersihkan selokan ataupun merawat taman. Kemudian membersihkan kantin. Menata buku di perpustakaan. Yang terakhir, membersihkan toilet. Semua pekerjaan jika dilakukan dengan gembira dan bekerja sama, maka semua pekerjaan itu akan terasa ringan dan cepat selesai. Karena sekarang kalian masih belajar dari rumah, jadi bekerja samanya di rumah saja ya, bersama anggota keluarga yang lain. Apakah kalian pernah bekerja sama di lingkungan rumah? Tentunya pernah ya. Bu Yuni yakin anak-anak di rumah rajin membantu orang tuanya menjaga kebersihan lingkungan rumahnya. Banyak hal yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Banyak hal yang dapat kalian lakukan untuk membantu orang tua menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Kalian bisa membantu ayah dan bunda sesuai kemampuan kalian, seperti menyapu, kemudian mengambil daun kering yang berjatuhan ya, daunnya yang diambil ya. Kemudian mencabuti rumput liar yang mengganggu tanaman atau bunga kalian. Dan masih banyak lagi yang dapat kalian lakukan. Lakukan dengan penuh semangat ya. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan membantu orang tua membersihkan lingkungan sekitar adalah contoh menjalankan aturan di lingkungan rumah. Anak-anakku, agar lingkungan tetap bersih dan sehat, kita harus mematuhi aturan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Jadi, kita harus patuh anak-anak terhadap aturan yang ada. Selain aturan menjaga lingkungan sekitar, kita juga ada aturan di lingkungan rumah yang harus kita patuhi lagi. Selain itu, apa saja? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua, mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, berbuat baik terhadap tetangga sekitar. Ketika bertemu tetangga, sapalah dengan santun ya nak ya. Yang keempat, saling membantu sesama. Bekerja sama tadi adalah contoh saling membantu sesama. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Anak-anak yang ibu sayangi, jika kalian anak-anak yang cinta kebersihan dan cinta kesehatan, mari anak-anak dengarkan lagu yang berjudul Bersih dan Sehat.
Anak-anakku, sudah mendengar lagu tentang bersih dan sehat? Nah, kita harus selalu menjaganya ya, menjaga kebersihan bersama ayah, bunda, dan keluarga yang lain di rumah. Anak-anak hebat, aturan itu harus kita patuhi ya. Jika kita melanggar aturan, maka akan mendapat sanksi atau hukuman. Apa saja anak-anak yang termasuk melanggar aturan di lingkungan sekitar? Siapa yang bisa menjawab? Ikut menjawab ya. Ya, contoh melanggar aturan di lingkungan sekitar antara lain membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai atau selokan, kemudian mencoret-coret tembok, membiarkan tanaman tumbuh tidak terawat, penuh dengan rumput liar. Kemudian yang terakhir, membiarkan sampah menumpuk dan penuh lalat. Nah, anak-anak, dari 5 contoh perilaku tersebut, kita harus menghindarinya. Harus kita tinggalkan ya. Mengapa? Karena perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak baik ataupun perilaku yang tercela. Apa akibatnya anak-anak jika kita melakukan hal tersebut? Iya, lingkungan tentu akan kotor. Jika lingkungan kotor, kita tidak akan betah bermain ataupun belajar. Kita akan mudah terserang penyakit. Pasti banyak sekali lalat, nyamuk, dan juga tikus ya. Hewan-hewan itu seperti lalat, nyamuk, dan tikus adalah contoh hewan yang mendatangkan penyakit. Ya. Kemudian apa lagi, Dek? Kemudian apa lagi anak-anak? Ya, jika kita membuang sampah ke sungai atau selokan, maka dapat menyebabkan banjir. Sungainya tercemar, got atau selokan mampet, akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan juga air yang menggenang di selokan bisa dijadikan sarang nyamuk. Tentunya hal tersebut akan mengganggu kesehatan, ya. Nyamuknya banyak, kita bisa digigit, bisa menyebabkan penyakit demam berdarah dan lain sebagainya. Jadi, mari kita jauhi perilaku melanggar aturan. Kita jaga lingkungan sekitar agar tetap bersih sehingga kita tidak mudah terkena penyakit. Anak-anak, jika kita mempunyai hewan peliharaan, kita juga harus merawatnya dan juga menjaga kebersihan kandangnya, memberi makan dan juga menjaganya agar hewan peliharaan kita tidak mengganggu tanaman, tidak mengganggu bunga atau merusak tanaman tetangga kita. Kita harus menjaganya. Nah, siapa yang di rumah mempunyai hewan peliharaan? Ya, Bu Yuni yakin di antara kalian ada yang memiliki hewan peliharaan. Mungkin ada yang punya ayam, burung, bebek, apalagi ikan, kelinci, kambing, sapi, atau binatang peliharaan yang lainnya. Anak-anak yang mempunyai hewan peliharaan, hewannya harus dirawat dengan baik ya, agar hewan peliharaannya tumbuh dengan sehat dan gemuk. Nah, sekarang Ibu akan membacakan percakapan antara Ayah dan Beni tentang hewan peliharaan. Anak-anak juga bisa ikut membaca bersama Bu Yuni ataupun menyimaknya di buku paket tema 6 kalian ya. Oke, sudah siap? Ibu akan membacakan ceritanya. Ayah,
Dari mana, Benny? Benny menjawab, dari rumah Edo, Ayah. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Ayah, kita boleh memelihara hewan. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Benny. Edo memiliki kandang besar. Kandang dibersihkan setiap hari. Ayah. Hewan adalah makhluk Tuhan. Kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu setiap hari setelah merawat hewan peliharaan. Di meja makan ada pisang rebus. Benny menjawab, terima kasih, Ayah. Ayah, jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Benny menjawab, baik, Ayah. Nah, sekarang kita perhatikan percakapan antara Ayah dan Benny. Mana yang termasuk kalimat pemberitahuan? Sebelumnya, Ibu mengingatkan kembali pada tema-tema sebelumnya, apa yang dimaksud dengan ungkapan pemberitahuan, anak-anak? Ya, ungkapan pemberitahuan itu isinya memberitahukan sesuatu. Ya, kita akan lihat kembali, kita akan ingat kembali percakapan tadi, mana saja yang termasuk kalimat pemberitahuan. Anak-anak bisa menyimak ya, dari buku tema 6-nya juga bisa. Yang pertama, Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Yang kedua, kita boleh memelihara hewan. Yang ketiga, hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Yang kelima, kandang dibersihkan setiap hari. Yang keenam, hewan adalah makhluk Tuhan yang harus kita lindungi. 7. Kita wajib merawatnya. 8. Jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Anak-anak, kita bisa mencari atau memberikan contoh ungkapan pemberitahuan yang lain ya. Ya, nanti anak-anak bisa mencari lagi contoh yang lain pada buku kalian. Nah, anak-anak, tadi sudah kita sebutkan ya tentang kalimat pemberitahuan dari percakapan tersebut. Ada berapa anak-anak kalimat pemberitahuannya? Iya benar, ada 8. Ya, nah kita akan belajar berhitung. Tapi sebelumnya, yuk kita dengarkan lagu yang berjudul Belajar Berhitung. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yuk kita nyanyi. Hey!
4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk kita nyanyi. Hey! Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Tujuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk kita nyanyi. Hey! Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk kita nyanyi. Hey! Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Tujuh, 2,
Bagaimana anak-anak? Masih semangat kan belajarnya? Alhamdulillah, anak-anak kelas 1 memang luar biasa. Anak-anakku, kalian tentu sudah pandai berhitung. Anak-anak, tahukah kalian berapa jumlah roda mobil? Iya, pinter. Roda mobil jumlahnya ada 4. 2 di depan, 2 di belakang. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat kita gunakan untuk belajar berhitung. Anak-anak bisa menghitung bunga, kerikil, daun, atau benda yang lain. Kita bisa menghitungnya dengan cara mengumpulkan benda-benda tersebut pada wadah atau keranjang. Dan tiap wadah kita isi dengan 10 benda untuk memudahkan kita menghitungnya. Contoh, Benny bertugas merapikan halaman sekolah. Benny menghias taman dengan kerikil. Benny mengambil kerikil-kerikil itu, kemudian meletakkan ke 6 wadah, ke 6 keranjang. Tiap keranjang diisi 10 kerikil. Jadi, berapa banyak kerikil yang dikumpulkan Benny? Anak-anak, tadi Benny memasukkan kerikil pada 6 keranjang atau 6 wadah. Ada berapa, Dek? Ada berapa anak-anak? Banyak kerikil semuanya. Caranya kita hitung banyak wadahnya tersebut. Ada berapa wadah tadi? Ya, ada 6 wadah. Karena tiap wadah berisi 10 kerikil, jadi kita menghitung 10, 10, ada 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10. 10-nya ada 6, jadi jumlahnya 60. Contoh yang kedua, coba anak-anak kumpulkan daun. Kemudian kalian kelompokkan dalam 7 wadah. Setiap wadah kalian isi 10 daun. Maka berapa anak-anak? Banyak seluruh daun? Iya, pintar sekali. Jawabannya adalah 70. Caranya kita hitung banyak wadahnya. Ada berapa wadah tadi? 7. Karena setiap wadah ada 10. Jadi 10 ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10 sampai 7 ya. 10-nya sama dengan 70. Anak-anak di rumah bisa belajar berhitung dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian ya. Dengan cara mengelompokkan 10-10 agar mudah dan cepat menghitungnya. Kalian juga bisa mengerjakan latihan berhitung di buku paket kalian, di buku paket tema 6. Dan juga bisa menghitung hewan peliharaan yang anak-anak miliki di rumah. Anak-anak, sekarang anak-anak bisa melakukan, bisa belajar berhitung, bisa bersama teman atau anggota keluarga yang lain menggunakan benda-benda atau hewan peliharaan yang ada di rumah. Jika kalian memiliki ayam, kalian bisa menghitung telurnya atau anak ayamnya. Nah, anak-anak, sekarang
Sebelum kita lanjutkan, yuk kita dengarkan lagu yang berjudul Ayamku. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Anakku, sekarang kita lanjutkan kembali ya belajarnya. Apakah kalian memiliki ayam di rumah? Memiliki burung atau angsa di rumah? Nah, jika kalian mempunyai ayam, burung atau angsa, coba kalian kumpulkan bulunya yang rontok. Cucilah bulu tersebut sampai bersih. Nah, setelah bulu ayam bersih, kalian bisa menggunakan bulu ayam tersebut untuk berkreasi. Kalian juga bisa menggunakan kemucing yang sudah rusak untuk berkreasi. Karena kemucing terbuat dari bulu ayam ataupun bulu angsa. Kalian bisa memanfaatkan bulu tersebut untuk membuat pensil hias ataupun topi hias. Apa saja anak-anak? Hasil karya yang terbuat dari bulu ayam? Ya, ada pensil hias, topi hias, kemucing, kok,
dan juga hiasan yang lain. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat hiasan pensil hias. Alat dan bahan apa saja anak-anak yang kita butuhkan untuk berkreasi dengan bulu ayam menghias pensil? Yang pertama adalah kita butuh bulu ayam, pensil, gunting, pita atau kain flanel, juga lem. Itu untuk membuat pensil hias. Kemudian, bagaimana cara membuatnya? Langkah-langkahnya, siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel atau pita dan gunting. Kemudian, berikan lem di sekeliling pensil bagian atas dengan cara melingkar. Tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Tempelkan flanel atau pita agar rapi. Dengan demikian, pensil sudah bisa digunakan. Kalian pasti akan lebih bersemangat ya menggunakan pensil, menulis dengan pensil yang ada hiasannya bulu ayam. Selain pensil, kita juga bisa membuat topi hias. Bahan-bahannya karton bekas, kertas manila putih, penggaris, gunting, pensil, lem, dan beberapa helai bulu ayam. Nah, cara-caranya anak-anak bisa menyimak di buku paket ataupun menyimak yang Ibu bacakan. Yang pertama, ambil karton bekas atau kardus bekas susu. Buatlah pola persegi panjang. Ukur sesuai lingkar kepala kalian. Gunting persegi panjang tersebut. Kemudian, rekatkan manila putih pada karton yang telah kalian gunting. Yang sebelumnya, kertas manilanya juga digunting persegi panjang mengikuti karton bekas tadi. Tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian tepi topi. Tutup dengan manila putih, kemudian lem dengan kuat. Rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu. Topi siap dipakai. Anak-anak bisa memakainya saat belajar dan menulis menggunakan pensil hias juga. Nah, setelah berkreasi, jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan dan cuci tangan. Jika kalian ke toilet, jangan lupa pula untuk membersihkan toilet setelah digunakan. Siram dengan air hingga bersih. Jaga kebersihan dimanapun kalian berada. Membersihkan toilet merupakan contoh kegiatan yang baik. Selain toiletnya bersih, tubuh juga sehat. Tubuhmu harus bergerak. Mengapa anak-anak? Tubuh yang bergerak membuat badan sehat. Kegiatan apa saja yang dapat kalian lakukan? Nah, banyak hal yang dapat kalian lakukan. Misalkan membuang sampah, membersihkan toilet, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan, saat kita membantu orang tua kita sudah bergerak. Bergerak bisa dilakukan setiap saat, ya. Contohnya apa lagi anak-anak? Saat kalian bermain dengan teman-teman, saat kalian bekerja sama, itu adalah contoh bergerak. Bergerak membuat tubuh sehat. Anak-anak, kita bisa memperhatikan ayam yang sedang bergerak, ayam yang sedang berlari. Ayam bisa melakukan gerak, berlari, melompat juga berjalan.
Dengan kalian juga bisa menirukan gerak ayam. Pada saat bermain, jika bisa, coba tirukan gerak mengejar ayam, yaitu bertolak, melayang di udara, lalu mendarat. Hal tersebut bisa kalian lakukan sambil bermain ataupun berolahraga di rumah dengan anggota keluarga yang lain. Anak-anak bisa melakukan kegiatan tersebut dengan teman-teman di sekitar rumah. Tapi sebelumnya harus melakukan pemanasan dulu agar tidak cedera. Nah, anak-anak, sekarang yuk kita tepuk anak hebat. Ikuti Bu Yuni, kita tepuk bersama-sama dengan penuh semangat. Tepuk anak hebat. Aku anak hebat. Rajin belajar, bersemangat. Ayah bunda, ku hormati. Aku anak hebat. Yes, yes, yes. Oke, anak-anakku. Alhamdulillah, semoga kalian menjadi anak hebat, kebanggaan ayah bunda dan juga bapak ibu guru. Pesan ibu, patuhilah nasihat orang tua, hormati mereka, dan jadilah anak yang baik. Demikian anak-anakku pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tetap sehat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir setelah beraktivitas. Pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan pandemi ini cepat berlalu. Bu Yuni mohon izin dan terima kasih Bunda atas pendampingan kepada putra-putrinya pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan bersama Bu Yuni, tetap di 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.